Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akil Khalid Putra akan sedikit mereview tentang Living Hadith. Menurut Fadlur Rahman, Islamic Methodology and History India, dalam pandangan Rahman, hadis secara harfiah atau leksikal berarti cerita, penuturan, atau laporan. Adalah sebuah narasi dan bertujuan memberikan informasi tidak hanya tentang apa yang dikatakan Nabi, dilakukan dan disetujui atau tidak disetujui beliau juga, serta informasi yang sama mengenai para sahabat dan lebih khusus keempat khalifah yang telah menjabat. Setiap hadis mengandung dua bagian. Yang pertama ada matan hadis itu sendiri dan mata rantai transmisi atau isnadnya, yang menyebutkan nama-nama penuturan rawi sebagai penopang bagi teks tersebut. Konsep sunnah Nabi berarti memberikan sebuah teladan agar diikuti oleh orang-orang lain, sehingga praktik orang-orang Arab sebelum Islam tidak dapat dipandang memiliki makna normatif. Sunnah tersebut dapat diinterpretasikan dan diadaptasikan. Sunnah Nabi hanyalah sebuah konsep petunjuk, memberikan arah atau petunjuk bagi umat Islam dalam menghadapi problema moral, sosial, politik, dan lain-lain. Ia tidak memiliki kandungan spesifik yang bersifat mutlak, yakni dalam arti serangkaian aturan. Selalu dapat diinterpretasikan dan diadaptasikan berdasarkan latar belakang situasionalnya. Istilah living hadis sendiri sebenarnya berasal dari living sunnah yang diperkenalkan oleh Fadlur Rahman. Living sunnah ini adalah sebuah praktek hidup perilaku Nabi yang diteladani oleh umat Islam. Namun pada perkembangannya, living sunnah berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat Muslim yang kian kompleks. Dalam pendekatannya, satu, pendekatan historis. Menurut Rahman, yang diperlakukan saat ini adalah sebuah penafsiran historis terhadap hadis dalam rangka mengembalikan hadis ke dalam konteks sunnah yang hidup, yakni living sunnah. Berkaitan dengan penafsiran historis tersebut, ia menyimpulkan adanya proses evolutif sunnah Nabi yang merupakan sebuah konsep perilaku normatif dan menjadi teladan bagi umat muslim. Menurut Fadlur Rahman, untuk memahami teks hadis yang didefinisikan sebagai ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi pada abad ke-7 lalu, perlu direvaluasi dan diinterpretasi agar dapat dipahami sesuai dengan kondisi kontemporer saat ini. Untuk itu, studi historis terhadap hadis sangat penting untuk dilakukan dengan cara mengubah definisi konvensional terhadap hadis sebagai suatu yang statis menjadi dinamis, atau yang lebih dikenal dengan sunnah hidup. Yang dimaksud dengan hadis-hadis bersifat historis dan biografis adalah hadis-hadis yang mencerminkan kandungan-kandungan historis dari sunnah Nabi. Hadis-hadis mengenai sholat, zakat, dan haji, termasuk tata cara pelaksanaannya secara mendetail adalah terkait dengan Nabi. Lalu contoh penerapan dalam masyarakat, saya mengutip hadis Nabi an Sayyidina Maqal radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Yasin qalbul Quran la yuqra'uha rajulun yuridullah wa dar ila akhirih, yang berarti dari sahabat Maqal bin Yasar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surat Yasin adalah pokok dari Al-Qur'an, tidak dibaca oleh seseorang yang mengharap ridho Allah kecuali diampuni dosanya. Bacakanlah surat Yasin kepada orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dan lain-lain. Hadis ini menjadi sebuah landasan, jadi sebuah akulturasi antara adat Jawa dan Islam, di mana seseorang yang telah meninggal itu dibacakan surat Yasin, dibacakan tahlilan atau yang dikenal dengan tahlilan. Tahlilan sendiri memang menjadi sebuah adat atau budaya orang Jawa yang dimasukkan akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa, di mana seseorang yang telah meninggal dibacakan surat Yasin dan kalimat-kalimat tahlil atau kalimat-kalimat lain yang memang dibenarkan oleh Islam untuk membacanya dalam perihal ketika orang-orang meninggal. Nah, dalam Yasin sendiri, Yasin merupakan hatinya Quran, di mana seseorang yang telah meninggal dibacakan surat tersebut, maka akan diampuni dosanya oleh Allah, insyaallah. Lalu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.